Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Seribu Parit hadir lagi bersama saya Zul di podcast ini. Nah, hari ini kita membahas yang sedikit lebih serius dan sangat penting menurut kami, karena ini kita membahas tentang, ya kalau bisa dibilang ceritanya ini takdir ya, tapi bisa diikhtiarkan dengan berbagai macam usaha tentang pejuang garis 2. Narasumber kita sebenarnya ini agak bingung juga, apa sih sebenarnya pejuang garis 2 itu? Karena beliau taunya pejuang subuh, guys. Langsung saja kita sambut kehadiran Dr. Gus Frizer, spesialis Obgyn. Iya. Ya, SPOG. Selamat datang dokter di podcast Seribu Parit. Selamat datang. Iya, apa kabarnya di tengah jadwal yang begitu padat mau hadir di podcast kita pada hari ini? Iya, alhamdulillah kita bisa sharing nantinya ya, dan kita juga alhamdulillah masih dipercaya untuk dapat hadir pada podcast ini ya. Jadi kemarin saat kita mengundang tentang pejuang garis 2 agak bingung ya dok ya, Iya. apa ini pejuang garis 2 Saya gitu. pun bingung juga. Rupanya setelah dijelaskan, oh rupanya program gitu ya. Iya. Taunya pejuang subuh nih dokter nih. Iya. Oke, sibuk apa sekarang dok? Ya seperti biasa lah. Rutinitas ya. Sebagai seorang dokter ya spesialis. paling ya praktek ya di rumah sakit ya. Nah. Yang paling utama memang kita di rumah sakit Puri Husada ya, rumah sakit ya namanya pegawai negeri ya, tetap apa namanya? Menunaikan kewajiban. Ya sebagai seorang PNS Oke. wajib datang ke rumah sakit. Oke. Kemudian nantinya baru setelah itu kita praktek gitu ya. Prakteknya di mana dokter? Kalau saya di apotek pembina. Kalau yang ini ya, yang praktek pribadi ya. Kemudian nanti bersalinnya di rumah sakit Ibu dan Anak Buddha Puja. Oke. Paling untuk persalinan aja sih. Nah, tapi kalau misalnya tugas utama ya tetap di rumah sakit Puri Husada. RSUD. Ya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pejuang garis 2, saya mau tahu dulu nih latar belakang dokter dan kisah perjalanan dokter sampai bisa jadi spesialis Obgyn ini. Ini dari mana mulainya nih? Cerita kenapa memilih menjadi nakes gitu. Dulunya gimana gitu ya. Dari SD atau dari mana? Dari SD dong. Kalau gitu biasanya kan anak-anak pada cita-cita itu kan dari SD nih, bicara cita-cita. Iya. Tapi kebanyakan orang memang cita-citanya kalau anak-anak pada saat kita kecil itu katanya mau jadi apa? Kalau nggak dokter ya polisi gitu. Iya, gitu. Ini dokternya emang dari dulunya mau menjadi dokter atau gimana? Iya. Jadi begini ceritanya. Jadi dulu setelah saya tamat SD, kalau di SD itu belum ada ya. Belum tahu ya. Oke. Saya SD di Pekanbaru, SD 003 itu di Gobah, Kecamatan Sail itu. Jadi setelah tamat SD, saya ditawari oleh kakek saya, kakek sepupu lah ya, supaya saya masuk pesantren pada waktu itu. Wah, jadi saya bilang, saya nggak kepingin masuk pesantren, kata saya. Saya kepingin mau jadi dokter gitu. Oke. Jadi saya yang paling gampang itu apa? Ya udah, saya masuk sanawiyah pada waktu itu. Oke, MTS. Jadi MTS itu pada waktu itu pun ya sekarang itu MTSN Pekanbaru ya, yang ada di Jalan Diponegoro itu. Jadi saya pada waktu itu memang sekolah agama itu agak kurang bagus lah, kurang berkembang lah ya pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu ibu saya ditanya dengan orang, kenapa masuk sekolah agama katanya. Iya. Sampai-sampai dia bilang, nanti masuk sekolah agama nggak jadi orang katanya. Iya. Jadi Pemikiran dulu. pemikiran itu. dulu. Oke. Karena memang sekolah agama dulu itu yang level-level tidak begitu menarik ya. Kemudian tidak begitu maju ya. Orang menganggap inferior gitu. Jadi atas motivasi itulah ibu saya bilang, itu ada orang bilang kayak gini, kamu harus rajin belajar katanya. Iya. Makanya saya terpacu untuk itu. Setelah saya tamat sanawiyah, saya masuk aliyah gitu. Oh, nyambung tetap Nyambung ya. ya. Cuma di waktu saya di aliyah itu saya mondok saya. Seperti santri kalong gitu. Iya. Jadi pagi di aliyah, sorenya saya di pesantren itu sampai malam, sampai apa. Pokoknya saya nggak di rumah. Iya. Saya di pesantren Pendidikan itu. aja ya, belajar ya, gitu, oke. tapi memang waktu itu belum pesantrennya belum resmi ya. Waktu itu di Jalan Bintan, di belakang Arya Duta itu.
Itu nama Pak Kiainya waktu itu Jufri Effendi Wahab MA gitu. Dia kakek saya tuh tamatan dari Madinah dulunya. Masya Jadi Allah. dia itu diperbantukan oleh Rabita Alam Islami dari Saudi untuk berdakwah di Indonesia. Nah, kemudian dia diperbantukan ke UIR pada waktu itu. Jadi itu rumahnya Universitas Islam Riau yang dikasih oleh atau dipinjamkan oleh Pak Rawi Kunin dulu dengan Pak Zaini Kunin. Jadi disitulah cikal bakalnya saya. Jadi saya pagi di Alia, sore sampai malam saya di pesantren itu yang belum cikal bakal lah ya. Iya. Ya, pada waktu itu juga banyak juga mahasiswa yang ngaji di situ. Mahasiswa UNRI, mahasiswa IAIN, mahasiswa UIR sendiri ngaji di situ. Jadi pada waktu itu saya mengambil jurusan pada waktu itu fisika. Cuma satu lokal di Aliyah itu, cuma 21 orang. Jadi pada waktu itu saya udah nggak belajar agama lagi karena saya sudah cukup. Nah, kalau misalnya ujian saya nggak belajar agama. Iya kan Udah cukup, paham banget udah ya. paham di situ. Kemudian untuk mengantisipasinya saya waktu pas program bidang studi umum itu banyaknya anak UNRI yang datang ke situ. Kebetulan memang pintar-pintar juga orangnya. Saya belajar di situ jadinya dengan mereka. Nah, itulah akhirnya cikal bakalnya. Sehingga kemudian saya ngambil fakultas kedokteran gitu. Di UISU Medan. Di Medan dulu. Jadi dulu UMPTN kita ada pilihan-pilihan tuh ya, IPC. Kampus mana? Ya. Terakhir saya memang lulus UMPTN, cuma program yang terakhir karena bapak saya dulu di Chevron kan, ngambil sebagai kontraktor perumahan Caltech dulu kan. Nah, jadi kepingin dia masuk saya ke Chevron, jadi ambillah akuntansi gitu katanya supaya nanti bisa masuk Chevron gitu. Tapi setelah itu ya kita pilihan kita IPC. Iya. 1, 2 kedokteran di Jawa. Kemudian yang terakhir FK semua. Yang ketiga akuntansi UNRI. Akhirnya saya lulus di situ. Terus saya bilang terus waktu pas di UISU Medan saya lulus juga kan. Jadi saya bilang ya ibu saya gimana? Ibu saya kepinginnya kedokteran gitu. Karena di sini belum ada, jarang kan. Kalau akuntansi sudah banyak gitu. Makanya saya pilihnya kedokteran. Ya, makanya saya tamat dari kedokteran, saya ke Natuna PTT-nya. Situlah awal karirnya. Lanjut objinnya di tahun 2008 ya, 2008 di Undip ya. Jadi setelah saya dari Natuna itu, makanya saya pulang ke Pekanbaru. Akhirnya saya tes di PNS di SIA dan juga di Chevron saya tes. Ternyata dua-duanya lulus pada waktu. Tapi karena saya kepingin juga di kota, saya coba. Kemudian untuk itu juga karena bapak saya kepingin saya masuk Chevron. Iya. Makanya saya masuk. Cuma pada waktu itu bapak saya sudah ada lagi. Beliau sudah meninggal waktu saya di Chevron. Enggak, waktu pas saya kuliah di Medan, pas koas terakhir itu. Jadi saya menunaikan kewajiban ibu saya dan bapak saya. Saya bisa masuk Chevron dan saya jadi dokter. Gitu sih ceritanya. Jadi cukup panjang juga perjuangannya ya, Dok ya. Begitulah. Agamis banget di sekolah MTS. Jadi ada gunanya sekolah agama itu. Sewaktu kita di Natuna, kita disuruh macam-macam karena masyarakat menganggap dokter tuh semuanya bisa. Jadi mulai dari tukang azan, imam masjid, khutbah Jumat. Kita dia Pak. Luar Jadi biasa. makanya saya bilang ada nilai poinnya sekolah agama itu. Bukan duniawinya saja, tetapi akhiratnya juga. Masya Allah. Bisa ya. Paling kurang kita bisa mendoakan atau menyolati bapak ibu kita kalau dia meninggal kan gitu. Betul. Nah itu sih. Jadi mungkin saran berarti dari dokter mungkin yang punya anak sekolahin dari agama dari kecil ya. Bisa apalagi program sekarang kalau di umum kita bukan menyepelekan yang semakin lama semakin kecil kan porsi agama itu ya. Tapi sekarang masyarakat lama-lama sudah mengerti, udah paham. Mereka mengejar. Sekarang aja untuk masuk ke sanawiyah, aliyah udah susah sekarang. Sudah unggulan-unggulan sekarang ya. Itu makanya. Malah ke pesantren juga sekarang kan.
Oke. Udah bagus-bagus untuk di Riau ya. Siap. Nah, saya kira itu ya. Oke deh kalau gitu panjang juga Iya. cerita kita mengenai perjalanan karir Iya. dokter itu masih sedikit tuh kesimpulannya doang. Iya. Nanti kalau misalkan kita bahas di tema yang berbeda mengenal Dr. Gus Prizer lebih dalam. Iya. Oke, nah kita langsung ke tema tentang pejuang garis 2 Iya. gitu. Nah, di Inhil sendiri ini untuk masyarakatnya banyak nggak sih dok orang-orang yang memang bisa kita katakan secara kasar mohon maaf ini yang agak susah mendapatkan keturunan? Ya, banyak sekali. Jadi setiap kita praktek hampir setiap hari itu ada saja keluhan tentang itu. Oke. Ya mereka sudah berkeluarga, sudah menikah selama lebih dari 2 tahun, kadang sampai juga 5 tahun, kadang belasan tahun juga. Ada seperti itu. Dan awalnya mereka kan nggak mengerti tentang apa penyebabnya. Jadi selama ini yang disalahkan tentang infertilitas ini ya, tidak punya keturunan ya, Iya. itu perempuan malah. Oh. Padahal setelah kita periksa banyak juga laki-laki yang bermasalah karena pola hidup sih masalahnya. Oke. Seperti rokok, yaitu paling utama itu rokok. Wow, rokok, Dok, iya, ya. Sehingga spermanya nggak bagus gitu. Oh gitu, jadi rokok Iya. ini menyebabkan kualitas sperma tidak nggak bagus, dok. Oke. Jadi banyak permasalahan di situ. Jadi kita hanya nggak memberikan obat, hanya pola hidupnya aja kita perbaiki, kebiasaan hidupnya kita perbaiki, bagus sudah. Gitu. Ini walaupun diberi obat tapi tetap ngeyel juga dengan pola hidup. Iya, nggak nggak bisa-bisa bisa juga. juga. Oh, gitu. Tapi yang paling utama memang untuk keturunan itu bersandar kepada Allah gitu, Mas. Karena semuanya itu kan Allah yang memberikan. Atas kehendaknya. Iya, Dia akan menitipkan anak itu kepada kita. Walaupun sudah kita misalnya sudah program berulang-ulang tapi Allah belum memberikan, ya nggak bisa juga gitu. Jadi bersandar kepada itu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir kalau menurut saya. Karena ada beberapa pasien kayak gitu juga sih permasalahannya. Jadi kalau kita nggak punya anak, tentu harus kita introspeksi diri dulu. Apakah kita masih sudah mampu untuk mempunyai anak? Karena anak itu bukan hanya memberi makannya aja, tapi kan memberikan tuntunan agama, ya kan? Jadi sehingga bisa selamat di dunia dan akhirat gitu. Oke. Saya Jadi kira itu ya yang belum apa? mungkin kalau kata Allah belum saatnya aja. Belum ya. saatnya aja. Tapi kalau mau minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Oke. Karena Tapi kita akan kecewa nanti. Tapi ini kan salah satu bentuk ikhtiar nih kalau misalkan Iya, benar. datang ke dokter. Nah, itu bagus. Ya, ikhtiar tetap kita diwajibkan juga ikhtiar. Jangan kita nggak berikhtiar. Malah dosa juga kita nggak berikhtiar kan. Betul. Nah, kebanyakan itu penyebabnya selain kalau misalkan laki-laki kan mungkin tadi pola hidup seperti merokok dan Iya. mungkin kalau perempuan itu kebanyakan apa, Dok? Iya. Dan kenapa memang kebanyakan orang menyalahkan banyak perempuannya gitu yang bermasalah? Ya ini sebenarnya ini permasalahannya ya kalau perempuan tuh memang infeksi ya. Mungkin tuba kadang-kadang tersumbat karena sebelumnya mungkin waktu pas gadis sering keputihan ya nggak pernah diobat-obati gitu kadang-kadang seperti itu. Kemudian juga ya itu sel telurnya nggak bagus gitu. Ada juga seperti itu yang nggak bisa pecah waktu pas masa ovulasi itu. Jadi kan pada masa ovulasi itu kalau misalnya yang seperti itu biasanya karena PCOS, polycystic ovarian syndrome gitu ya. Yang itu yang kita bantu, kita induksi untuk supaya sel telurnya lepas dari tempat telurnya itu, indung telurnya. Itu yang sering kita apakan ya. Tapi kalau misalnya kelainannya di tuba, di saluran indung telur, itu memang agak susah. Kita melakukan mungkin operasi laparoskopi dengan rekanalisasi. Itu umumnya gimana? Jadi tersumbat itu dikasih rekanalisasi laparoskopi, nggak ada di sini sih sebenarnya. Kalau itu memang levelnya level di atas lagi ya pengobatannya. Paling kita mungkin pasien-pasien dengan PCOS yang saya bilang tadi itu bisa kita induksi ya, induksi ovulasi. Dibantu supaya sel telurnya tadi Sel pecah. terlepas. Ya pecah, sebenarnya itu pecah gitu. Itu sih yang yang kita ini kan. Jadi hati-hati juga memang. Adanya misalnya infeksi pada wanita itu harus diobati dari awal ya. Iya. Mungkin juga ada dysmenorrhea ya. Dari awal anak-anak gadis itu harus hati-hati apakah itu ada endometriosis. Endometriosis itu endometrium yang harusnya di kapum uteri itu dikeluar ya mungkin di misalnya di
ovariumnya di situ. Itu menjadi kista ovarium. Tertahan di situ. Ya, jadi kan itu merusak. Iya. Kista ovarium itu merusak daripada sel-sel telur di dalam ovarium sendiri gitu. Nah, itu menyebabkan susah punya anak tuh. Ya, kemudian nanti kalau misalnya dia tuba menyumbat dia tuba tadi, saluran indung telur tadi. Sehingga sel telur yang dilepaskan nggak bisa masuk. Dan itu ciri-cirinya terlihat pada saat mereka sebelum menikah ya, misalkan Sebelum seperti menikah masih bisa seringnya juga ya, keputihan gitu. sering sakit, nyeri haid, itu harus hati-hati. Oh. Harus kita periksakan juga anak kita yang seperti itu. Karena kemudian haidnya tidak lancar, nah itu tuh ya harus diperiksakan segera. Karena semakin kita awal memberikan terapi pada kasus-kasus seperti ini, semakin besar kemungkinan dia bisa punya anak gitu. Tetapi kalau kita biarkan, nah itu jadi masalah. Jadi untuk program hamil nih, itu kalau bisa di 36 tahun ke bawah. Kalau udah 36 tahun ke atas, nah dia memang bisa. Cuma kadarnya kan semakin sedikit gitu keberhasilannya, angka keberhasilannya. Apalagi udah 40 tahun ke atas. Karena bagaimanapun sel telur perempuan itu kan semakin lama semakin sedikit, nggak sama dengan laki-laki sampai Spermanya. meninggal pun masih ada spermanya aktif. Iya. Kalau sel telur terbatas, makanya nanti sudah menopause ya nggak ada lagi. Oke. Nah, makanya menopause itu ya akhir dari kesuburan wanita gitu. Jadi nggak ada lagi sel telur di situ. Nah, untuk pejuang garis 2 ini kan berbagai upaya ada yang dilakukan. Pernah saya dengar itu ada yang secara medis, ada yang secara alami. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan, Dok, secara medis itu yang bagaimana, secara alami yang bagaimana? Iya, tadi saya bilang tadi, kalau secara medis kita memberikan pengobatan, terapi-terapi obat-obatan ya, dengan obat-obatan. Dan bisa juga dengan operatif yang saya tadi bilang, itu dan tingkatnya sudah advance ya, sudah memakai laparoskopi gitu. Misalnya tadi yang saya bilang salah satunya penyebabnya mungkin polycystic ovarium syndrome tadi, itu harus di laparoskopi bisa, atau pakai obatan dulu. Kalau nggak bisa ya kita lakukan laparoskopi. Kadang-kadang di drilling, ovarium drilling namanya. Jadi ovariumnya yang PCOS tadi ya ditembus-tembus pakai cutter gitu ya. Jadi dia keluar sel telurnya, ini merangsang itu. Atau mungkin melalui pakai obat-obatan tadi, induksi, mengeluarkan, memancing dia keluar gitu. Kemudian kalau misalnya saluran tubanya kalau misalnya tersumbat ya harus diberesin dengan laparoskopi. Minimal invasif dia sifatnya, bukan operasi yang besar yang buka itu. Tapi dia membuat suatu irisan yang kecil yang berupa lubang-lubang saja, sehingga ya operasinya minimal. Jadi sekarang ini kan operasi sudah sebegitu canggihnya ya, semakin lama semakin canggih. Kita menggunakan alat yang betul-betul bagus ya, sehingga nanti ke depannya mungkin yang sekarang ini sudah mulai robot yang bekerja, manusia hanya menekan-nekan tombolnya saja ya, seperti itu. Memang di Inhil belum ada laparoskopi kita, jadi kita mungkin ke depannya nih ya perlu juga lah untuk Inhil ini mengadakan ya, mungkin untuk Pemda juga ya, alat-alat laparoskopi ya, terutama bisa nanti dimanfaatkan oleh dokter-dokter bedah, dokter-dokter obgyn gitu. Karena dokter-dokter THT juga pakai laparoskopi. Jadi satu alat bisa dipakai bareng-bareng gitu. Oke. Jadi memang Inhil desa, tapi bukan desa-desaan. Iya. Udah perkembangannya udah luar biasa. Jadi kita kan daerah kita jauh. Jauh. Dari ujung kan. Berapa lama kita harus merujuk pasien kan? Betul. Jadi harus, kalau saya kepinginnya kita semua memperkuat kesehatan tadi. Karena dokter-dokternya pun sudah mulai lengkap di sini. Iya. Semua ada. Hampir rata-rata. Dan Inhil merupakan kabupaten kota yang paling lengkap dokternya setelah Pekanbaru ya. Pekanbaru oke lah, provinsi ya. Oke. Kalau Inhil kan kabupaten kota yang paling lengkap spesialisnya. Ada semua di sini. Mulai sekarang kita punya bedah saraf juga. Jadi orang stroke atau mungkin trauma kavitis atau misalnya ada udah paksa pada kepala, itu bisa kita lakukan langsung di sini. Dan itu semakin cepat kita mengatasi, keberhasilannya semakin tinggi.
Nah, tapi kalau misalnya trombokapitis misalnya atau udah paksa di sini, terus kita kirim ke paru kan lama Cukup waktunya, waktu yang lama, karena ini sehingga jauh juga. rusak jadinya Oh. organ-organ di dalam Oke. otak itu, karena sudah ditekan oleh perdarahan tadi kan. Nah, jadi kalau di sini dikerjakan langsung enak, cepat dia. Jadi Cuma itu sekarang fasilitas kita yang belum mendukung. ya, Itu yang kita harapkan dari Pemerintah, Pemda, ya pemerintah untuk cepat-cepat menyediakan fasilitas, karena dokter-dokter ini udah siap untuk bekerja. Siap. Cuma fasilitasnya Alatnya nggak nggak ada. yang kurang. Oke, Ya, oke, itulah. oke. Bukan nggak ada, ada tapi kurang. Kurang, Ya, oke. apalagi bedah saraf. Ini sekarang ini bedah saraf masih minjam kita ke RSUD Arifin Ahmad. Bahkan kemarin sebelumnya malah pakai alatnya sendiri gitu. Karena dia kepingin. Kita punya juga bedah mulut dulunya. Ada 2 loh. Di Riau itu cuma Inhil yang 2 punya bedah mulut. Yang lain nggak punya. Tapi karena alatnya kurang, akhirnya yang satu malah resign ke provinsi jadinya. Nah itu. Tapi sekarang sudah diatasi juga sih. Ya. Ya, berharap semoga pemerintah bisa melengkapi alat-alat penunjang dari dokter Penunjang medis spesialis ya. ini sehingga Ya. dapat menyehatkan masyarakat Iya, juga. kita Jadi nggak juga- perlu jauh-jauh gitu Iya, dok ya. juga kita sudah ada di sini CT scan. Oke. Ya, sudah ada manfaatnya kan. Nah, dikatakan tadi bahwa betapa pentingnya kita itu harus mengetahui tentang kesuburan dari awal, apalagi Iya. terutama wanita tadi kan, misalkan udah mengalami head yang tidak teratur atau keputihan dan lain-lain. Jadi itu penting banget bagi pasangan. Sebenarnya mulai kapan sih pasangan ini harus melakukan pemeriksaan tentang kesuburan, dok? Jadi gini, kita harus tahu juga definisi infertilitas. Maksudnya kalau bahasa awamnya itu mandul ya. Infertilitas itu ada 2, ada yang primer, ada yang sekunder gitu. Yang primer itu memang dia enggak ada sama sekali pernah melahirkan. Yang sekunder pernah melahirkan tetapi habis itu susah punya anak lagi yang keduanya. Ada seperti itu prinsipnya ya. Jadi setahun dia menikah, dia harusnya kalau enggak punya anak ya tanpa ada embel-embel yang lain ya. Misalnya embel-embel lain begini. Dia hidup berumah tangga satu rumah, ya kan? Melakukan hubungan seksual yang teratur 2-3 kali dalam seminggu ada gitu ya. Itu kalau udah setahun itu udah mutlak dia harus memeriksakan tentang alat reproduksinya, kemudian ya spermanya kalau bagi yang laki-laki. Jadi kita tahu. Jadi semakin cepat semakin bagus. Jangan diundur-undur gitu. Apalagi yang tadi saya bilang tadi bahwasannya untuk suatu program itu umurnya ya 36 maksimal. Bukan berarti setelah itu nggak bisa, tapi semakin kecil karena angka keberhasilannya. Kan gitu. Jadi setelah setahun dia harus periksa. Kalau belum dapat juga. Iya, gitu. Diperiksa laki-lakinya, perempuannya diperiksa, apa permasalahannya. Yang itulah yang kita intervensi nanti, kita obati. Apa yang harus kita lakukan setelah kita lakukan pemeriksaan macam-macam kan di sini. Mungkin dari awal pemeriksaan yang standar-standar dulu ya itulah dari anamnesis, apa polanya, pola hidupnya laki-laki, perempuannya gimana gitu. Kemudian pemeriksaan USG. USG secara umum apakah ada miom, ada kista, ya kan? Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lain seperti pemeriksaan USG yang transvaginal ya. Dilihat di situ indung telurnya bagaimana, apakah dia ada PCOS yang saya bilang tadi. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti sudah berlanjut lagi bisa juga kita lakukan pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi untuk melihat keadaan rahimnya dan saluran telurnya. Itu pakai pemeriksaan radiologi. Jadi yang melakukan pemeriksaan itu adalah dokter radiologi gitu. Cuma kita di sini belum ada ya. Mungkin kemungkinan dari regennya yang belum ada atau gitu. Jadi kita pemeriksaan HSG itu hysterosalpingografi itu kita lakukan di Pekanbaru. Biasanya pasien itu kita kirim ke Pekanbaru. Tapi sebenarnya bisa sih di sini diadakan. Kalau regennya ada, kemudian yang lain-lain mendukung gitu. Itu akan lebih Memang pemeriksaan itu agak mahal ya, mungkin di atas 1 jutaan ya. Itu satu kali pemeriksaan. Tapi dari situ kita tahu nanti apakahnya tubanya itu tersumbat atau tidak, paten atau tidak. Dari pemeriksaan HSG tadi. Jadi
Kadang juga HSG juga sebagai terapi. Terapi juga kita memasukkan zat kontras tadi bisa membuka sumbatan daripada itu. Kadang ada seperti itu. Ya, sehingga kita bisa membukanya katanya. Memang ada juga pemeriksaan namanya SIS namanya yang pakai USG gitu kan. Itu pakai nggak pakai zat kontras hanya untuk membuka tuba tadi. Bisa juga sih. Dan tuba ini adanya pada perempuan? Pada perempuan. Mana ada tuba untuk laki-laki? Tuba tuh berarti apa namanya? Berkaitan dengan rahim nantinya. Kan ada telur, sel telur gitu kan. Ada tubanya, saluran indung telur itu. Itu yang dibersihkan. Supaya indung telur yang dilepas oleh ovarium bisa ditangkap oleh fimbriae kayak gurita itu. Nanti apanya sel telurnya dikirim ke tuba tadi. Di ampula itu nanti dia melakukan apa namanya? Proses pembuahan oleh spermanya. Kalau ada sperma. Kemudian dikembalikan ke rahim setelah ada pembuahan di situ ke rahim. Udah bertemu langsung dibawa. Kadang-kala ada juga yang ada terjadi kerusakan sebelumnya. Mungkin tubanya ada infeksi sebelumnya waktu batas gadis ya. Sering keputihan. Kadang dia hinggapnya di saluran tuba. Karena dia enggak di rahim. Enggak sampai keluar ke rahim, tapi akibatnya pecah tubanya. Itu namanya kehamilan ektopik terganggu. Bukan kehamilan anggur. Di luar tuba. Di luar rahim. Di luar rahim. Itulah yang kita bilang KET itu. Sehingga orang-orang hamil muda tahu-tahu dia pingsan atau mungkin lemas atau perutnya sakit, datang ke kita lihat, sudah pecah ini, sudah pecah, sudah di dalam kafum, dalam rongga perut kiranya. Itu banyak berdarah itu. Itu ya kalau yang kita bilang itu emergensi di obstetri ginekologi di obgyn ya. Nah, itu harus salah satunya ya tindakannya laparotomi buka perut, kemudian kita bersihkan semua darah-darah di situ. Kadang-kala itu nggak jadi itu berarti? Nggak jadi. Karena udah pecah tubuhnya kan. Nah, cuma ada beberapa kasus kita dapatkan kemarin tuh ada kehamilan di luar rahim. Tapi jadi ada kemarin sampai aterem. Saya dapatkan kasus itu kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu di inhale. Wow. Kita lakukan operasi, setelah anaknya kita keluarkan, hidup anaknya. Karena memang udah aterem itu udah masa, ada sesuai dengan umur kehamilan kan pada waktu itu. Anaknya selamat. Kemudian plasentanya yang lengket ke usus. Karena kan dia di luar rahim tuh. Iya. Itu tuh yang kita nggak bisa melakukan tindakan di sini, kita rujuk ke Pekanbaru pada waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah dari Pekanbaru mereka pun juga berkonsultasi juga ternyata ke center-center pendidikan gimana cara-cara ininya. Kadang-kadang kalanya infeksi meninggal juga. Tapi itu alhamdulillah bagus. Dua-duanya bagus. Anaknya bagus di sini kan kita operasi. Iya. Ibunya kita kirim ke Pekanbaru. Setelah itu mereka mungkin mencari informasi juga tentang penanganan yang terbaru atau gimana. Nggak infeksi, bagus, selamat. Alhamdulillah kemarin follow up lagi ke kita kan, bagus, luka operasi bagus, nggak ada lagi sisanya. Karena gini, untuk melepaskan sisa plasenta tadi mungkin bisa berkolaborasi dengan bedah digestif. Dokter bedah. Subspesialis bedah. Jadi ada lagi di bawahnya. Ada lagi. Di atasnya, jangan di bawah. Di atasnya. Iya. Maksudnya bagian dari dokter bedah itu gitu. Dokter bedah itu ada subspesialis digestif. Digestif itu berhubungan dengan saluran pencernaan. Dari usus gitu ya. Lambung gitu. Jadi berkolaborasi lah. Berkolaborasi. Karena itu kita nggak ada di sini, makanya kita oper ke Pekanbaru. Jadi mungkin kedepannya bisa aja di sini akan ada. Tapi itu tergantung kita semua. Kalau kita kepingin memajukan itu RSUD Arifin Purwisada, ayo dilengkapi. Kita lengkapi. Kita suruh lagi dokter-dokter umumnya sekolah gitu. Iya. Kemudian kita berikan insentif mereka. Yang membuat mereka itu betah di sini bekerja. Terutama anak-anak inhil lah yang diberdayakan. Karena mereka kampungnya ini istilahnya, jadi nggak pergi-pergi lagi kemana-mana. Di sini aja, di inhale-nya aja bekerja. Siap. Tapi insentifnya bagus, maksudnya tuh membuat mereka tergiur, nggak kemana-mana lagi. Tapi kalau kita hitung-hitung itu nggak akan rugi, beruntung.
Cobalah satu pasien kalau misalnya bisa dikerjakan di sini, itu lebih untung daripada kita merujuk. Karena Biaya merujuk itu macam-macam kan, transportasinya, Oh, iya. biaya orang yang menunggu pasien selama di Pekanbaru, berapa banyak itu. Jadi hitung-hitungnya seperti itu. Jangan hitung-hitungnya hanya parsial aja, tapi harus secara menyeluruh dihitung. Betul. Mana Dan jangka waktunya menguntungkan kita ada di sini yang subnya itu dengan yang kita kirim. Iya. Itu lebih untung di sini. Oke. Nah, kemudian kita harus menarik. Kita tuh kepingin harusnya kita putus rantai orang berobat ke Singapura, ke Malaysia, keluar negeri. Dengan kita menyiapkan lahan di sini dengan sebaik-baiknya, kualitas dokternya, kualitas rumah sakitnya kita siapkan, itu menguntungkan. Itu masih ada kesempatan di situ untuk mengambil kesempatan itu sehingga orang nggak berobat lagi ke luar negeri. Karena pernah juga pasien saya mengatakan dia berobat ke luar negeri, mau dioperasi dia nggak mau, pergi ke tempat saya, dia waktu itu masih gadis juga, orang kita China yang pernah pengalaman saya kan. Terus di sini sih kita obati, nggak usah operasi, obati aja dulu. Akhirnya sembuh terus saya suruh cepat-cepat nikah, langsung hamil, selesai. Kemudian dia kepingin lagi konsultasi ke luar kan, ke Singapura pada waktu itu. Dia tanya dengan dokter Singapura, apa ya dikasih obatnya ini? Ya itu aja dilanjutkan. Berarti kan sama aja kan? Iya. Jadi tergantung kitanya saja sekarang ini. Jadi kalau di luar negeri di Malaka itu servisnya, pelayanannya itu yang harus kita kejar juga. Jadi saya masih melihat ada celah kita meningkatkan kapasitas rumah sakit kita Puri Husada itu menjadi tempat rujukan minimal untuk Riau bagian selatan. Jadi kita cover itu Rengat, Kuansing. Nah ke sini lari atau Kuansing enggak, mungkin lebih dekat ke Pekanbaru ya. Yang dekat-dekat sini aja gitu. Mungkin ya mungkin bisa aja yang Jambi pun bisa kemari. Beda bisa provinsi jadi, itu ya. yang Kuala Tungkal kan masih betul. bisa Lebih kemari, dekat. lebih dekat. Jadi ada celah kita di situ untuk meningkatkan pendapatan daerah ya dari rumah sakit masih bisa. Tapi itu tadi untuk mengambil itu kita harus juga berinvestasi istilahnya, berinvestasi di dunia kesehatan itu lebih gitu. Jangan sekarang kita investasi kepingin cepat, investasi itu beberapa tahun baru kelihatan hasilnya. Betul. Ya gitu. Jadi itu yang saya menjadi poin saya betul. Nah, jadi itu. supaya nggak lagi supaya nggak keluar lagi, diinhil aja. Karena SDM-nya juga lumayan banyak dan bagus, berkualitas. Saya kira kita aja kebidanan objek itu jarang merujuk Pekanbaru. Karena bukan apa-apa ya, kalau bisa di sini toh ya kita kerjakan gitu. Kita yang nggak bisa itu yang ganas-ganas ya. Misalnya operasi tumor, terus ganas. Itu ganasnya nggak bisa kita kerjakan karena alatnya nggak ada. Karena harus kemo radiasi. Alat kita nggak punya. Kemudian tipe rumah sakit kita masih tipe C. Belum bisa melaksanakan kemo radiasi di sini. Itu sih permasalahannya. Semoga terselesaikan. Ya. Amin. Mudah-mudahan yang yang pemangku di situ mendengar ini ya, sehingga lebih bergairah untuk menuntaskan itu. Nah, pemeriksaan tadi dikatakan dokter perlu dilakukan baik itu setahun setelah dia menikah tapi belum dapat juga. Nah, untuk kita yang belum menikah ini apakah memang ada baiknya kah kita diperiksa juga atau bagaimana begitu untuk mengecek kesuburan? Saya kira belum perlu. Belum perlu. Cuma mungkin nanti kalau ada gejala-gejala mengarah ke situ tadi, ya itu mungkin. Misalnya dia memang kalau haid sakit, nyeri, nggak teratur, itu baru kita intervensi lebih awal. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja, ya tetap protap yang ada itu setahun setelah nikah gitu, baru kita periksa gitu. Nah, pengaruh makanan besar nggak dok dalam hal ini?
Pengaruh makanan untuk kesuburan itu ada beberapa makanan yang memang kita anjurkan, ya, terutama mengandung vitamin C, vitamin E gitu. Kemudian yang hal-hal yang lain seperti misalnya memberikan vitamin makanan misalnya toge, tomat, wortel itu boleh, pokat. Itu semua makanan-makanan mengandung kesuburan. Tapi ada makanan yang harus dihindarkan juga. Seperti ada. pepaya itu malah dulu di negara Amerika Latin itu sebagai untuk supaya orang mandul gitu, orang nggak subur. Biji pepaya malah dikasih. Tapi nggak semuanya seperti itu juga. Artinya orang-orang yang nggak bermasalah di situ ya bebas-bebas Apaan aja. aja ya makan buah pepaya. Gitu sih. Jadi ada beberapa makanan yang memang untuk kesuburan seperti alpukat, toge, misalnya wortel, yang mengandung vitamin C lah. Itu atau dikonsumsi. omega 3. Oh iya. Misalnya Ikan. kerang-kerangan, ikan laut dalam ya. Itu Iya. perlu. Dan itu dikonsumsinya kapan, Dok? Sebelum menikah kah atau pada saat hanya ingin program kesuburan saja atau gimana? Enggak mesti ya. Sebenarnya kita kan awalnya bebas-bebas saja kita mengkonsumsi itu. Kan Ya, kembali lagi ke di pola tempat hidup kita tadi kan ya? banyak kan Iya. makanan-makanan itu. Jadi itu. Kemudian kalau yang untuk bermasalah dengan kesuburan itu tadi pola hidup ya. Mungkin alkohol, nikotin seperti rokok tadi dihindari ya. Sebenarnya agama itu sudah jelas mengatur ya. Oke. Yang hal-hal jelek itu dihindari, yang hal-hal bagus dikonsumsi kan gitu. Kalau kita enggak, yang jelek itu malah dicari kadang-kadang. Saya bukan mengatakan orang merokok ya, enggak. Iya, Tapi coba dulu dihitung. Nah, Antara baik dan buruknya dari segi agama gimana rokok itu. iya. Ya. Kadang kalau yang lebih ekstrim lagi malah dibilang haram lagi. Kalau ustadz yang ekstrim ya. Tapi yang agak apa sedikit itu apa namanya? Mubah. Bukan mubah, apa satu lagi? Makruh. Makruh. Ya itu. Tapi kalau dari segi kesehatan itu lebih cenderung kepada haram itu. Nggak boleh rokok. Apa yang nggak disebabkan rokok? Sakit jantung. Rokok. Apa lagi? Buruknya sperma tadi. Sperma tadi. Kemudian orang-orang DM juga bisa menyebabkan diabetes dengan food diabetiknya. Bisa. Rokok juga. Burger disease gitu kan ada penyakit itu. Rokok juga. Intinya kembali ke pola hidup tadi. Kanker, kantung kering. Rokok juga. Coba dihitung itu. Rokok berapa sekarang? 20.000, 25.000? Iya, sekitar segitu mungkin. Coba dikumpulkan tiap hari. 25, misalnya satu bungkus 25.000. Dikumpulkan tiap bulan berapa jadinya? Udah bisa berimbang, bisa apa kan? Iya. Tapi sebenarnya kebanyakan perokok aktif ini mereka sadar sih akan hal itu, Dok. Cuma ya namanya kebiasaan ya. Masalah gini, rokok itu sendiri kan ada candu di situ. Itu masalahnya. Sehingga orang kepingin merokok gitu. Mungkin pembahasan rokok nanti bisa. Spesialis paru kan. Dr. Alexis itu. Oke. Nanti kita undang juga tuh kayaknya. Nah, kebanyakan kalau masalah-masalah yang datang ke dokter ini penyelesaiannya bisa diselesaikan di sini nggak, Dok? Atau justru bawa keluar atau gimana? Makanya ada 2 kriteria itu ya. Ada yang bisa kita selesaikan di sini, ada yang harus intervensi di luar gitu. Makanya saya bilang seperti yang tadi yang perlu operasi laparoskopi kan, itu di luar karena di sini nggak ada kita. Mungkin terjadi hidrosalping juga, artinya tubanya tadi berisi cairan, ada seperti itu juga. Jadi menyebabkan susah untuk punya keturunan. Jadi pakai laparoskopi itu diperbaiki gitu. Ya, kemudian penyumbatan tuba tadi yang sering. Makanya kalau udah penyumbatan tuba, jalan terakhirnya itu ya bayi tabung jadinya. Bayi tabung kan mahal ya. Iya. Kadang 100 juta, 200 juta. Di Riau ada? Di Riau udah mulai. Kayak di rumah sakit di sana sudah mulai ya. Sudah mulai ada. Tapi kalau biasanya kalau teman-teman kita di sini atau warga-warga di sini ke Malaysia, mereka ke Penang ya. Sering itu ada beberapa sejawat juga ke sana. Ya alhamdulillah bagus juga sih. Sebenarnya dokter-dokter kita pun nggak kalah-kalah juga sebenarnya. Cuma di sana pelayanan itu tadi Ya, kembali lagi ke situ kan.
Itu masalahnya. Jakarta sudah banyak yang bagus-bagus. Oke. Dokter-dokternya. Ya. Surabaya, ke Semarang juga gitu. Nah, mungkin untuk pasangan yang belum menikah ini, Dok. Iya, ya. Pesan dokter kepada kami-kami yang belum pada menikah, kami-kami lagi. Iya, ya. Jadi yang belum pada menikah ini untuk menjaga memang ke depannya supaya bukan lebih mudah ya, supaya keturunan ini dapat cepat Iya. di waktu yang anunya gimana, Dok? Ya, kalau pesan saya kepada yang belum menikah ya itu pola hidup diatur benar-benar. Baik itu Ya. sebelum menikah atau Sebelum nikah, saat sebelum menikah. nikah atau sesudah menikah, ya, pola hidup misalnya kalau misalnya kebiasaan merokok ya itu kalau bisa dihentikan. Untuk laki-laki. Kemudian berat badan juga dijaga. Jangan gemuk-gemuk kali. Oh, iya, Dok. Jangan gemoy istilahnya. Iya, siap. Apalagi kalau anak-anak kalau kita lahirkan misalnya yang sudah mulai anak-anak pun gemuk kan susah, banyak masalah juga di situ. Iya. Dari segi apanya juga kayak penisnya ya kecil. Oh. Orang gemuk. Iya, makanya anak-anak jangan dibuat gemuk. Oke. Cuma Tapi kalau dirinya- digemuk dari kecil ya, kalau Iya. gemuknya dibesarkan kita nggak tahu Iya, kan. nggak tahu juga kita apa Iya, dulunya iya. gemuk atau enggak Ah, gitu. iya betul. Hati-hati loh itu orang gemuk-gemuk Oke. nih. Kemudian Tapi itu, kolesterolnya kan. oke, ya. Kan banyak nanti penyakit-penyakit situ. Jadi obesitas itu bukan suatu sehat, tapi itu menyebabkan penyakit itu. Obesitas itu banyak masalahnya, penyakit metabolik hampir rata-rata di situ. Oke, Apa oke. kolesterol, tekanan darah tinggi, macam-macam di situ nantinya. Iya. Jadi itu yang kita sarankan kepada yang belum menikah. Pola hidup dijaga, diperbaiki ya. Kemudian yang belum menikah jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Itu salah satunya. Kalau misalnya terjadi infeksi karena hubungan seksual, IMS, itu juga berpengaruh kepada kesuburannya. Kalau laki-lakinya spermanya nggak bagus nantinya. Kalau terjadi misalnya sifilis, GO, itu berpengaruh juga ke situ. Yang kedua pada perempuan, itulah terjadi penyumbatan di tubannya karena infeksi yang tadi itu. Makanya agama itu penting dan sudah mengatur hidup manusia di dunia maupun di akhirat nantinya. Kembali lagi kita ke agama, jangan kita tinggalkan agama itu. Dan sudah diatur di dalam Al-Quran itu diatur kayak mana kita makan, minum, pokoknya dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi diatur, kembali lagi tidur, udah diatur semuanya. Jadi kalau mau selamat, apakah dalam bentuk kesehatan, apakah ekonomi atau apa-apa namanya, ikuti yang apa sudah diajarkan agama. Itu aja. Kalau prinsip saya seperti itu. Apa yang nggak diatur oleh Al-Quran sudah ada di situ. Tahu dia. Laki-laki perempuan aja tahu dia. Sehingga Nabi ditanya oleh orang Yahudi, ini jenis kelamin kayak mana menentukan? Dia kepingin tahu, Nabi ini benar-benar Nabi atau tidak? Bisa dijawab oleh Nabi, padahal Nabi tidak belajar agama. Terus bagaimana menyusui? Harus 2 tahun. Di Al-Quran ada 2 tahun. Kayak mana rahim tuh di Al-Quran ada. Dijelaskan. Begitu lengkap dan komplit ya, Dok? Itu makanya nggak bisa dibantah lagi. Itu salah satu mukjizat Al-Quran itu dia update di setiap zaman dan keadaan sampai dunia akhirat nanti. Nah, terakhir nih, Dok. Ya. Untuk pesan dari dokter untuk pasangan pejuang garis 2 ini apa? Kalau pejuang garis 2, ya intinya ini kepingin punya anak nih ya. Yang jelas ikhtiar tetap dilakukan, tapi berdoa tidak kalah pentingnya. Ya. Kemudian kalau misalnya ikhtiar, jangan jangan patah semangat. Artinya kalau kita program tuh nggak bisa sekali 2 kali, karena berkali-kali baru bisa. Karena kan kalau sekali aja kan pemeriksaan dasar aja yang kita lakukan. Tapi kalau berkali-kali nanti sampai pemeriksaan lanjutan bisa kita lakukan di situ. Walaupun nanti kita mungkin untuk pemeriksaan lanjutan seperti ASG itu ke Pekanbaru atau kemana gitu ya, karena kita nggak ada ya. Makanya tadi kalau Pemda mau mengadakan yang seperti itu ya, alat-alat apa-apa semuanya, mungkin cukup di sini.
kalau hitung-hitungan kosnya lebih murah di sini jadinya kita mengadakan itu. Jadi ada hitung-hitung ekonominya, ya kan, ada hitung-hitungan kesehatannya, gitu. Jadi jangan sampai kita itu putus dalam memeriksakan diri ke dokter. Sampai nanti dokter itu mengatakan, oh ini nggak bisa di sini, harus Pekanbaru. Itu dia. Baru ikhtiar lagi. Gitu. Oke, jadi Itu jangan sih. patah semangat Ya, untuk para jangan hanya pejuang satu garis kali aja baru, udahlah, nggak berhasil ini. Oke. Itu salah. Sampai dokter itu mengatakan ini nggak bisa lagi di sini, mesti di Pekanbaru atau di tempat lain gitu. Itu, ya. Oke deh kalau begitu. Jadi untuk para Dan jangan lupa berzikir yang tadi saya bilang tadi. tetap kembalinya ke agama. Agama. Kenapa? Yang memberikan kita keturunan itu Allah, bukan siapa-siapa. Iya. Jadi makanya saya pun nggak pernah juga berani. 40 tahun ibu ini kering udah nggak bisa lagi punya anak. Saya nggak berani itu. Iya. Karena pasien saya pernah umur 47 tahun hamil. 47 tahun. Iya, hamil dia. Setelah belasan tahun dia nikah. Hamil dia. Kemudian kita operasi. Ternyata ada miomnya di dalam dan di luar itu. Nah, itu penyebabnya dia kiranya. Itulah rezeki nggak ada yang tahu ya, Rezeki Dok. nggak tahu. Oke deh kalau Tapi begitu. alhamdulillah berhasil. Iya. Ya, seperti itu. Oke, kita berdoa semoga semua pejuang garis 2 di luar sana segera mendapatkan solusi dari masalah ini dan segera mendapatkan keturunan. Iya. Dan jangan lupakan pesan-pesan dari dokter tadi, jangan patah semangat dan jaga pola hidupnya. Ya. Begitu, Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Gus Prizer SPOG telah berkenan hadir ke podcast Seribu Parit untuk membahas tentang pejuang garis 2. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi, ngobrol-ngobrol lagi di podcast Seribu Parit tentang tema-tema yang lain. Ya, insyaallah. Oke deh kalau begitu. Kami pamit undur diri pemirsa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian tidak pada tempatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast Seribu Parit.